sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu di channel kebanggaan kita bersama Amazing Mentor dan aktifkan tanda lonceng supaya apa? Supaya you dapat update video terus dari saya. Ya kan ketika lo ketika lo jadi dokter nih, lo udah jadi dokter, lo masih jalankan nggak bisnis network marketing, direct selling masih? Alhamdulillah waktu itu saya sempat serius sekitar 4 tahun dan saya berhenti. Wow. Dan bahkan dalam tanda kutip saya agak trauma di bisnis multi level waktu itu. Karena apa ya? Karena banyak macam. Intinya juga tidak mudah untuk mendapatkan penghasilan di bisnis multi level yang kebanyakan orang jalankan, terutama waktu itu saya jalankan. Sehingga karena saya dulu berpikir saat saya belajar jangan mengandalkan bisnisnya atau perusahaannya yang membuat Anda nanti bisa besar atau kaya, tapi asahlah diri Anda jadi orang yang pantas untuk mendapatkan sebuah penghasilan besar dari bisnis yang Anda jalankan. Jadi kitanya dulu yang dibenerin. Dari sana saya berpikir dulu saya mikirnya kalau penghasilan di multi level itu saya harus ngebuat tim, saya harus punya banyak tim dulu ngomset, baru saya dapat penghasilan besar. Sementara akan terjadi banyak bapernya. Orang-orang nggak ngomset, saya nggak dapat penghasilan besar, wah nggak jalan. Nah, singkat cerita, saya harus berpikir gimana caranya saya punya bisnis yang memang karena kekuatan saya, karena diri saya lah, saya bisa sukses di bisnis. Akhirnya saya bisnis konvensional. Gitu. Jadi juga bukan artinya gara-gara itu saya nggak berbisnis, bukan. Bahkan saya sebelum lulus dokter gigi, saya sudah bangun klinik. Jadi sekarang kan lu punya bisnis konvensional, punya klinik ya, apa namanya? Dental Cooperation Indonesia, Denco. Aku dan kau. Kalau di Bandung dan sekitarnya ya, sakit gigi, pengen scaling, pengen mutihin gigi ke Denco. Terus lu juga punya bisnis direct selling, bahkan yang gua tahu sekarang bisnis lu gede juga dari direct selling lu, dari network marketing lu, dari konvensional lu gede. Nah, tapi lu juga sebagai seorang dokter, sering nggak sih ada orang yang ngomong, ya elah, lu pertama kali ngebangun kan nggak langsung sukses kan? Bisnis direct selling lu, bisnis konvensional dokter gigi lu, kan perjuangan tuh. Tapi kan lu pasti, ya elah, udahlah jadi dokter aja. Itu gimana sih lu berdamai dengan diri lu sehingga lu tetap bisa melakukan dua-duanya dan perform dua-duanya? Itu apa yang lu lakukan dengan kepala lu, hati lu, tindakan lu gimana? Nah, gini. Ya, saya pernah baca buku juga, bahkan banyak baca buku. Enggak juga sih. Ya, Anda harus memulai dari apa yang Anda ingin capai ya. Let's begin with the end of your mind. Mulailah ya, Anda mau ujungnya itu pengen apa sih? Ya. Dan saya juga suka baca biografi Thomas Alva Edison. Kalau Anda pengen tahu, ternyata singkat cerita Thomas itu dalam tanda kutip agak kurang pendengarannya kan. Dan yang membuat orang tidak maju karena terlalu banyak mendengarkan omongan orang. Ya, itu hampir bisa dipastikan. Dan paling membunuh itu orang terdekat yang ngomongin. Jadi kalau pertanyaannya gimana sih cara berdamai dengan kondisi itu? Ya, saya nggak anggap. Karena saya punya tujuan yang jelas. Ya, saya punya tujuan jelas. Mereka tidak bisa melihat apa yang saya lihat. Ya, kalau saya bisa melihat selama saya praktek, keren, gengsi. Kemudian saya punya klinik, bahkan waktu itu saya sampai kelola 5 klinik di Bandung. Ya, saya bisa melihat selama penghasilan terbanyak saya masih dari praktek, resikonya tinggi. One day saya nggak bisa praktek, saya nggak dapetin apa-apa. Dan itu tidak bisa dilihat oleh mereka. Yang mereka bisa lihat hanyalah gengsi. Saat saya nggak bisa praktek, tidak bergengsi lagi. Banyakan orang kemakan sama gengsinya gitu kan? Yes. Padahal kalau sukses lebih bergengsi.